Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatud Diana, SPD. Saya mengajar informatika di SMP IT Al-Uswah Tuban. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Kristen Wacana Salatiga. Saya akan menyajikan pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami siap, kami cerdas, kami hebat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita sudah berdoa. Semoga hari ini pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah. Amin. Hari ini berapa orang yang tidak masuk? 1 Ustazah Naya. Ya, kita doakan Naya segera sehat ya. Amin. Hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah. Jadi hari ini kita bisa ya. Nah, apakah kalian pernah ke GOR? Pernah. Dari sini ke GOR kira-kira lewat jalan mana? Lewat jalan Al-Falah. Ada tidak jalan lain selain lewat Al-Falah? Ada. Kenapa lewat Al-Falah? Karena lebih cepat. Kalau suatu hari di Al-Falah ada ekskavator perbaikan jalan, kira-kira kalian mau lewat mana? Lewat ring road, Ustazah. Kenapa lewat ring road? Ya kan mau nggak mau harus lewat situ. Soalnya kan ada perbaikan jalan. Jadi ya mau nggak mau harus lewat situ. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya routing jaringan komputer. Mirip-mirip sama nanti ya, jalan ke GOR, kemudian ada macet dan sebagainya. Kalian nanti pilih jalan yang mana, yang paling cepat itu kita akan pelajari di pembelajaran kali ini. Judulnya adalah routing jaringan komputer. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak kita bisa menyelesaikan masalah routing jaringan komputer dengan algoritma shortest path atau jalan yang paling cepat dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Sebelumnya anak-anak sudah sampaikan dulu K3 dari lab, yaitu prosedur menyalakan komputer. Ini ya, bisa dilihat. Jangan lupa tekan tombol power, jangan tunggu booting. Setelah itu kemudian mematikan komputer juga, selesaikan semua program, di close semua, baru kamu matikan dengan menekan tombol shutdown. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak kita pretest dulu. Ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Sekarang kalian nyalakan komputer, kemudian masuk ke quizzes yang sudah siapkan ya. Join myquizzes.com, kemudian kamu masukkan kodenya. Silahkan dibuka komputer.
Nah, anak-anak tadi kalian sudah mengerjakan pre-test. Sekarang kita akan melihat video tentang cara kerja routing. Jadi routing itu apa sih? Kemudian bagaimana cara kerjanya? Kita bisa lihat di video setelah ini. Proses aliran data yang efisien dari sumber ke tujuannya dikenal sebagai pengutean. Dalam pengutean dinamis, rute ditetapkan oleh perangkat lunak sesuai dengan keadaan jaringan saat ini. Berdasarkan situasi lalu lintas dan kondisi jalan raya, Anda mengambil nama pengaturan rute adalah untuk menemukan jalur yang terima kasih sudah menyaksikan. Dalam pengutean dinamis, rute ditetapkan oleh perangkat lunak sesuai dengan keadaan jaringan saat ini. Lalu lintas dan perubahan biaya akan komputer atau perangkat mana paket saat ini harus dikirim. Prosedur Kira-kira sudah tergambar tentang routing yang akan kita pelajari hari ini? Ya, sudah ya. Setelah itu anak-anak kita akan mengakses LKPD ya. Silahkan dibuka link berikut bit.ly 8C LKPD 3. Silahkan kalian baca LKPD yang ada di situ, kemudian dipahami. Kita akan melakukan pembelajaran sesuai yang ada di LKPD tersebut. Setelah kalian membaca LKPD-nya, hari ini saya akan menjelaskan tentang alur pembelajarannya ya. Nah, kita akan berkelompok ya. Kelompoknya sepasang-sepasang sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Kemudian setelah itu kalian nanti ketika di LKPD ada masalah ya. Ada masalah yang ada di situ? Ada 2 ya. Saya bagi dulu kelompoknya. Ini ada berapa orang? 20. Berarti 22 semuanya. 22 dibagi jadi 5 dan 6. 5 dan 6 kelompok. 1 2 3 ini sini aja. 1 2 3 4 5 6 kelompok ya. Kelompok yang pertama, soal yang pertama, masalah yang pertama. Kelompok 7 8 9 10 11 masalah yang kedua. Bisa dipahami? Bisa. Setelah itu nanti ketika kalian memecahkan masalah, pertama kalian selesaikan sendiri masalah masing-masing individu, dibaca, selesaikan. Setelah selesai, kemudian kalian sharing ke teman kalian ya. Sharing ke teman kalian pasangannya. Setelah selesai nanti kita akan bertukar pasangan dari masalah 1 ke masalah 2. Kemudian saling menjelaskan permasalahan masing-masing. Di akhir nanti kita akan mempresentasikan, bisa ada tunjuk beberapa orang untuk mempresentasikan ke depan hasil dari permasalahan masing-masing di sebelah sana dan sebelah sana. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita tentukan waktunya ya. Untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing butuh berapa menit? 20 menit saja. 20 menit. Baik, 20 menit untuk masalah menyelesaikan masalah secara individu. Kemudian untuk tukar sama temannya berapa menit? 15 menit. 15 menit. Dan untuk saling ke kelompok yang lain berapa menit? 10 menit cukup ya? 10 menit. Oke, baiklah, kita mulai ya. Silahkan dikerjakan.
Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan pekerjaan kalian secara individu, kalian sudah mengerjakan LK-nya, dan kalian sudah mesimulasikan di dalam Cisco Packet Tracer. Sekarang saatnya kalian mendiskusikan bersama teman sekelompok kalian untuk sharing hasil pembelajaran kalian dengan teman satu kelompok masing-masing. Dalam hitungan ketiga, silahkan kalian berpasangan dan mulai mendiskusikan hasil belajar kalian. Jadi ini kan antara komputer A, ini komputer B, ini berarti ini D. Nah, kan kalau misalkan komputer A mau ke komputer B, nah kita menggunakan router 2 sama router 1 aja. Soalnya ini jaraknya lebih dekat dan tidak makan waktu lama gitu. Jadi ini cepat banget. Nah, permasalahan kedua itu komputer C ke komputer A itu jaraknya tuh pakai router 2 sama router 3 aja. Soalnya kalau pakai yang lainnya tuh kan lama gitu ya, waktunya juga lama. Besok jaraknya, jangkauannya dan lain sebagainya itu juga lama-lama. Kalau ini kan cuma antara 1 meter itu aja. Nah, untuk yang permasalahan kedua itu kan antara komputer 1 ke B. Nah, komputer 1 itu kalau mau ke B itu harus melalui router ini, router 1 langsung ke router 2, router 3 langsung ke router 4 dan langsung ke komputer B. Nah, kenapa seperti itu? Kalau misalkan nanti dari komputer A ke router 1 itu ke router 4 itu kan lama. Iya, jadi waktunya juga potong banyak, jaraknya juga banyak. Jadi mending langsung aja. Nah, kalau misalkan yang router B-nya ada permasalahan, langsung aja kita pindah ke jalur bawah. Langsung aja, meskipun hanya tambah 1, tapi nggak apa-apa, daripada kita nanti naik turun, mending langsung aja ambil ini jalur yang bawah. Anak-anak sudah selesai tadi berpasangan dan berbagi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini berarti kalian akan menuju ke kelompok yang lain yang berbeda masalahnya. Kelompok yang sebelah sini, masalah yang pertama akan sharing ke masalah yang kedua di kelompok sebelah sini. Sudah Ustazah pasang-pasangkan tadi ya, kelompoknya kamu dengan kelompoknya Danisa, kelompoknya Aurel dengan kelompoknya Sarah, dan yang lain ya tadi sudah ya. Nah, dalam hitungan ketiga kalian sekarang pindah ke kelompok masing-masing. Ini gimana pertanyaan yang pertama? Jadi yang pertama itu kan komputer A ke komputer B itu pakai
router mana. Ya, jadi kita itu ini kan komputer A, ini komputer B, ini C, D. Secara komputer A ke komputer B itu lewat sini ke router 2, habis itu router 3 dan router 4. Kalau seumpama dia langsung melewati router 2 ke router 4 gimana? Biar lebih memudahkan gitu. Biar nggak banyak-banyak jalur yang dilewati. Kita pengennya ke sini dan ke sini. Open lebih itu aja. Oke, bentar. Kalau kan misalnya komputer B ini rusak, maka mau nggak mau harus lewat jalur AC EZ. Karena kabel dari komputer B kan rusak, maka mau nggak mau harus lewat jalur AC EZ. Itu jalurnya jauh tapi ya. Thank you. Kalau pernyataan yang kedua gimana? Pernyataan kedua itu kan komputer B ke komputer C. Berarti ini kan komputer B ke komputer C. Berarti kita pakai router 1 sama router 3 biar enak aja kalau lurus. Berarti kalau selama dia berkelok dari lewat router pertama ke router yang kedua, kemudian ke router yang ketiga, tetap bisa nggak? Tapi kalau lebih milih yang pertama. Oke. Kalau pertanyaan yang kedua gimana? Kalau pertanyaan yang kedua itu jalur lebih baik enaknya jalur efisien lewat jalur mana, itu jalur ABDZ karena ABDZ ini jalur ABDZ itu kabelnya pendek daripada kabel dari jalur ACEZ. Kalau jika komputer B rusak lewat jalur mau nggak mau harus lewat jalur ACEZ. Gitu. Walaupun itu panjang, tapi karena router B-nya rusak tidak harus menyebabkan mau nggak mau. Anak-anak kalian sudah saling berkunjung ke sesama kelompok yang berbeda permasalahannya. Setelah ini Ustazah akan menunjuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan menyajikan hasil diskusinya dari dua kelompok tadi. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan kepada semua teman-temannya permasalahan masing-masing? Saya. Oke, ada banyak ya. Coba kira-kira nanti yang maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan tadi. Pertanyaannya yakni jalur manakah yang akan dilalui komputer A ke komputer B? Di sini terdapat dua jalur, yakni jalur B dan jalur C. Karena di setiap jalurnya itu berbeda, maka kita memilih jalur yang B, router B, dikarenakan jalurnya itu lebih singkat daripada router C. Kemudian pertanyaan yang kedua yakni jika router B rusak, maka jalur mana yang akan dilalui komputer A ke komputer B? Dikarenakan router B rusak, maka kita akan melewati opsi yang kedua yakni jalur router C. Mau nggak mau kita harus melewati jalur itu. Dikarenakan router B rusak, maka kita harus melewati jalur itu. Mau jalur itu panjang atau pendek, dia tetap harus melewati jalur itu karena jalur yang satunya tidak bisa dilewati. Maka dari itu dia harus melewati router A, router C, router E, dan juga router Z untuk menuju ke router B. Cukup sekian dari kami. Jika ada saran, pertanyaan atau tanggapan, bisa kami persilahkan. Kenapa nggak lewat jalur yang bagian A, C, B, D, Z? Karena itu memang lebih dekat kalau saya hitung. Jadi kita tidak memilih jalur itu dikarenakan jalur itu terlalu berkelok-kelok, sehingga walaupun itu dia lebih padat, tapi karena kelok-kelok, jadi itu membuat lebih lama. Sekarang itu yang mau kita tanyakan lagi. Apakah ada pertanyaan lain?
dapat menyumbat perjalanan kode-kode yang kayak disalurkan gitu. Karena nanti kalau bisa pakai rute yang belok-belok nanti jalannya makin lama. Nah gitu, jadi kalau seumpama kita juga menggunakan jalanan berkelok-kelok akan menghambat perjalanannya akan semakin lama menuju ke komunitas selanjutnya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan dan sudah memberikan tanggapan. Bagus sekali ya, kritis sekali ternyata. Nah, saya kasih umpan balik ya. Bila ada dua jalur, yang satu melewati router yang bermacam-macam banyak router, tapi satunya lebih pendek, maka kita pilih yang paling pendek. Tapi jika sama, maka kita pilih router dengan jumlah yang paling sedikit. Jadi misalnya ada 3 router, satunya 4 router. Satu router ini dua-duanya jaraknya sama, jadi kita pilih yang routernya yang 3, karena itu lebih cepat meskipun kabelnya jumlahnya sama. Gitu ya, bisa dipahami ya. Tadi sudah bagus, sudah kritis. Terima kasih dari menyampaikan. Selanjutnya kita masuk ke kuisis ya. Kita mengerjakan aspek informatif post test. Tadi kamu sudah mengerjakan pre-test, sekarang kita mengerjakan post test. Silakan dibuka kuisisnya. Di depan nanti ada link. Atau kamu bisa buka lewat scan barcode yang ada di Iya. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah mengerjakan tes formatif ya, kuisis ya, post test. Insya Allah hasilnya lebih bagus karena tadi sudah tes dan kita sudah materi. Dan sekarang kita masuk refleksi ya. Sebagai kalian sudah pelajari tadi ya materi, kemudian problem masalah dan sebagainya. Kira-kira adakah yang masih belum paham? Adakah yang masih belum dipahami? Sudah paham semua ya? Sudah. Baiklah, kalau sudah paham semuanya berarti kalian sudah melewati materi routing komputer jaringan dengan software pas ya. Pertemuan terakhir maka pekan depan adalah PSKS ya. Jadi tidak ada materi di pekan selanjutnya. Setelah ini berarti pembelajaran kita sudah usai. Setelah ini ditutup komputernya, dimatikan sesuai dengan prosedur K3. Kemudian setelah ini
doa, kemudian salam, setelah salam meja dan kursi dan barang-barang yang ada di lab dirapikan kembali seperti sebelumnya. Kalau sudah dimatikan, sekarang kita untuk pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.